menurut saya kebahagiaan itu adalah rasa syukur kita. Jadi orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang bisa mensyukuri atas apa yang Tuhan kasih kepada kita. Banyak ini ya, banyak orang yang hidup dalam kekurangan ya. Ya. Makan umpamanya sehari satu kali. Mereka pasti akan menderita dan tidak bahagia. Kan? Ya. Nah, itu fakta loh di masyarakat. Iya. Iya benar. Tidak bahagia. Kan? Iya, artinya saya bilang bukan satu-satunya, tapi salah satu faktor. Rasa mereka menderita tapi masih bisa makan. Kalau seandainya masih bisa makan, nah ini berarti di mana kita harus bisa mensyukuri. Makan bayam, lauknya bayam, sayur kangkung, sayur daun ubi misalkan. Kalau kita mensyukuri, ya enak saja. Tapi kalau kita tidak mensyukuri, rasanya kurang, kepengen yang karo ayam, kepengen orang-orang yang mungkin ya bisa dibilang kaya, lauknya enak-enak, kita akhirnya tidak bisa mensyukuri dan akhirnya bayam, kangkung, atau makanan kita yang seadanya itu kita terasa kurang nikmat. Oh, pertanyaan bagaimana ketika kita makan hanya pakai sayuran kangkung, bayam ataupun daun ubi tapi rasanya nikmat? Bayangkan ketika kita mungkin hidup yang jauh dari masyarakat yang punya, jauh dari masyarakat di atas kita. Jadi atau kita hidup di masyarakat yang di bawah kita. Contoh, kita lauknya pakai sayur bayam, pakai daun kangkung, daun ubi. Orang-orang yang di bawah kita mungkin hanya pakai garam. Nah, saking kepenginnya orang-orang yang hanya lauknya pakai garam itu kepengin kayak kita yang sayurnya makannya pakai sayur, cuma pakai sayur bayam, kangkung, daun ubi, seperti itu. Jadi di situ adalah kenikmatannya bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita makan, bagaimana kita bisa mensyukuri rezeki yang kita punya. Tapi kalau kita membayangkan atau melihat orang yang punya, orang yang di atas kita, makanya lauknya pakai ikan, pakai daging, pakai rendang, sayur bayam, sayur kangkung atau sayur-sayuran yang kita makan, yang lauk kita memang hanya adanya itu, maka terasa tidak akan enak, tidak akan nikmat. Karena bayangan kita, testinya atau ekspektasinya adalah daging, ayam, dan sebagainya. Seperti itu, orang kaya makan. Seperti itu. Jadi nikmat kebahagiaan adalah muncul dari rasa syukur kita. Orang yang bahagia adalah orang yang pintar mensyukuri apa yang mereka punya. Di zaman milenial sekarang ya. Oke, di zaman milenial. Jangan jumpai orang yang pandai bersyukur, ya kan? Ya tetangga umpamanya, punya uang banyak, iya kan sih, merasa lah atau mungkin tambah semangat kerjanya. Iya. Apa benar? Oke. Kan? Di zaman milenial sekarang sulit sekali rasanya untuk bersyukur. Mungkin satu faktornya karena kita hidup di zaman digital, atau kita jangkauan sosialnya lebih luas. Kita nggak keluar kemana-mana, tapi kita bisa memandang lewat HP, bisa searching lewat Google, seperti itu. Kita nggak ke warung, nggak ke mall, nggak ke pasar, tapi kita bisa lihat barang-barang branded, makanan enak hanya dengan lewat HP. Bisa nggak kita menghindari itu? Mungkin bisa, tapi ya dengan ekstra menahan nafsu. Kita dipaksa diposisikan di mana kita memang harus mengikuti alur kehidupan sekarang, alur zaman sekarang, mau nggak mau. Nah, kita jadikan, kita positive thinking saja. Dengan di zaman sekarang ini serba digital, apa-apa kita bisa melihat, apa-apa kita bisa menjangkau sosial yang lebih luas.
dengan itu semoga bisa membangkitkan semangat bekerja untuk mengejar apa yang kita inginkan. Justru kita bisa memanfaatkan hal-hal di zaman digital sekarang atau di era milenial sekarang itu ke hal-hal yang positif. Contoh, kita punya HP Android, kita bisa berbicaralah di depan HP Android atau membuat konten-konten yang menarik, jadi konten kreator seperti itu. Jadi nanti dari konten kreator itu kalau sudah memang bisa menghasilkan uang kan, lumayan bisa membeli atau bisa digunakan untuk membeli barang yang kita inginkan, yang bermanfaat. Kita mau mundur pun nggak bisa, seperti itu. Nggak bisa kita menghindari perkembangan zaman. Nah, untuk solusinya adalah kita harus berupaya bagaimana caranya kita menggunakan era digital ini sebagai hal yang positif yang bermanfaat.